Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Nurholi Suda. Kita bertemu kembali nih dalam video ketiga kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru tentunya, yaitu tentang kapasitor. Nah, kalau kalian berpikir untuk awal, kapasitor itu apa? Dan yang kedua, apa sih macam-macam dari kapasitor? Dan yang ketiga, mungkin kalian bertanya, rangkaian kapasitor itu apa? Serta yang keempat, apa sih contoh soal dari kapasitor? Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas 4 bagian itu, 4 macam-macam itu, serta kita akan membahas secara tuntas macam-macam dari kapasitor tentunya. So, persiapkan diri Anda dan mari kita bahas dan ulas sampai habis. Oke, kita akan bahas dari definisi kapasitor itu. Untuk kapasitor, itu adalah salah satu komponen elektronik pasif yang fungsinya buat menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik sementara. Seperti itu, guys. Nah, jadi intinya itu, kapasitor itu adalah alat untuk menyimpan energi listrik yang bersifat sementara, seperti itu. Nah, kita kan sudah membahas tentang resistor, yaitu resistor itu fungsinya untuk menghambat hambatan listrik. Nah, kalau kapasitor pastinya itu fungsinya berbeda, yaitu untuk menyimpan energi listrik. Nah, apa bedanya dengan baterai? Kalau baterai itu sendiri sifatnya lama, tapi kapasitor tidak. Jadi nggak bisa simpan listrik lama kayak baterai, seperti itu, guys. Nah, kalau dikasih tegangan, elektron ngumpul di salah satu pelat, terbentuk muatan listrik. Inilah yang dinamakan menyimpan energi, seperti itu, guys. Dan kapasitor itu terdiri dari 2 plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan insulator yang disebut dengan dielektrik, seperti itu. Nah, fungsi dari kapasitor itu, nah ini fungsinya menyimpan energi sesaat, menyaring sinyal, menghalangi arus DC tapi melewatkan arus AC, seperti itu, guys. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah sebagai timing, seperti itu. Nah, agar membuat kalian paham bahwasanya ternyata kapasitor itu banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, peralatan elektronik tentunya, seperti halnya kipas angin, mesin cuci, AC, kulkas, televisi, atau radio. Nah, seperti itu. Bahkan dalam gadget sekalipun kita itu terdapat kapasitor, seperti itu. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang macam-macam dari kapasitor. Nah, kapasitor itu banyak sekali macamnya, tergantung pada berdasarkan apa. Contohnya satu, berdasarkan bahan dielektriknya. Kita mempunyai kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, serta kapasitor film atau polyester. Nah, karena kalian sudah tahu macam-macam kapasitor, definisi kapasitor, dan apa itu kapasitor, sekarang kita akan beranjak ke pembahasan kita berikutnya, yaitu adalah contoh soal dan rangkaian dari kapasitor itu sendiri. So, mari kita lanjut. Jadi di soal pertama kita mendapati sebuah rangkaian kapasitor. Oh iya, sebelumnya aku akan menjelaskan tentang rangkaian di kapasitor. Kapasitor hanya memiliki 2 rangkaian, sama seperti resistor, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi kepada pembahasan kita. Untuk soal pertama, kita diberikan 3 kapasitor disusun seri dengan nilai C1 sama dengan 6 mikrofarad, C2 sama dengan 3 mikrofarad, dan C3 sama dengan 2 mikrofarad. Jadi hitunglah kapasitansi totalnya. Nah, ini ada catatan penting di sini, bahwasanya untuk kapasitor itu ketika ada di rangkaian seri, mereka
berubah dan berbeda seperti rangkaian paralel seperti rangkaian seri di resistor. Mengapa? Ketika di resistor untuk seri langsung dijumlahkan bilangannya, tetapi beda dengan seri di kapasitor. Karena untuk seri yang ada di kapasitor harus menambahkan dengan 1/. 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 C per 2 plus 1 per C3. Jadi kita masukkan saja untuk semua bilangan-bilangannya seperti halnya 1/6 plus 1/3 plus 1/2. Jadi kita jumlahkan semuanya mendapatkan 6/6 dari hasilnya. Jadi 6/6 sama dengan 1 mikrofarad untuk C total atau kapasitansi totalnya. Gampang kan? Oke, untuk soal yang kedua ini adalah soal tentang rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel dibalik sama seperti sebelumnya, yaitu rangkaian resistor. Ketika paralel ditambahkan dengan 1/. Ini berbeda. Ketika kapasitor yang dijumlahkan langsung itu adalah paralel. Jadi ketika kita diberikan 3 kapasitor yaitu C1, C2, dan C3 yang jumlahnya 4, 5, dan 6, jadi langsung saja kita jumlahkan. Jadi untuk C totalnya 4 plus 5 plus 6 sama dengan 15 mikrofarad. Nah, gampang. Dan untuk soal yang terakhir ini adalah jenis soal-soal kapasitor versi energi kapasitor. Nah, untuk energi kapasitor itu sendiri contoh soalnya bagaimana? Oke, sebuah kapasitor 20 mikrofarad diberikan tegangan 12 volt. Hitung energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Nah, di sini kita diberi rumus tentang energi kapasitor, yaitu E sama dengan setengah C kali V pangkat 2. Jadi untuk E itu adalah energi kapasitor, C sama dengan kapasitansinya, kapasitornya, sedangkan V itu adalah tegangan listriknya. Seperti itu. Jadi kita lanjut lagi. E sama dengan setengah kali 20 kali Oke, saya jelaskan lagi. Untuk yang mikrofarad kita harus menambahkan bilangannya dengan 10 pangkat min 6 seperti itu. Jadi E sama dengan setengah kali 20 kali 10 pangkat min 6 kali 12 pangkat 2. Kita substitusikan semuanya. Jadi E hasilnya sama dengan 1,44 kali 10 pangkat min 3. Kenapa? Karena kita hilangkan, kita kurangi 0 komanya yang sebanyak min 6 itu menjadi 10 pangkat min 3 dengan memajukan koma. Pertama hasilnya 144, jadi dimajukan lagi jadi 1,44 serta kita hilangkan 10 menjadi 10 pangkat min 5 seperti itu. 10 pangkat min 5. Oh iya benar. Seperti itu guys. Nah, untuk hasilnya itu hasil akhirnya adalah 1,44 mJ. Satuannya adalah milijoule seperti itu.